Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Wahid, dari kelas A NIM 50 akan menjelaskan sosiologi olahraga dengan hubungannya dengan politik. Oke, langsung saja. Sosiologi olahraga yang berhubungannya dengan politik yaitu bukanlah sesuatu hal yang baru, bahkan bukan dengan hanya politik, sebab olahraga memiliki multi makna, yaitu sosial, ekonomi, politik, atau ideologi dan kesehatan. Dari pertalian antara olahraga dan politik sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan dengan multi maknanya itu. Bahkan sudah terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Yang ada hanyalah manipulasi, yaitu sebuah kepuasan pribadi. Jika olahraga dicampur dengan politik akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu unsur fair play-nya hilang dan keselamatan atletnya terabaikan. Jadi tujuan olahraga sebagai sarana untuk mencapai atau mendapatkan kesehatan, ajang untuk meraih prestasi. Jadi di saat sosiologi olahraga dicampur dengan unsur-unsur politik, pastinya akan berbahaya, dan itu pun menjadi hal-hal yang sangat tabu diperbincangkan oleh saat ini, yaitu dengan terancamnya para atlet-atlet dan hilangnya fair play dalam olahraga. Oke, itu tadi pembahasan sedikit dari saya tentang olahraga yang berhubungannya dengan politik. Yang kedua ini adalah sosiologi olahraga yang berhubungan dengan perekonomian atau ekonomi. Oke, langsung saja. Hingga saat ini tampaknya masih ada opini yang mengatakan bahwa kegiatan olahraga cenderung mengarah ke menghambur-hamburkan uang. Akan tetapi, benarkah pada olahraga itu menghambur-hamburkan uang? Tentunya tidak, karena olahraga juga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian dan bahkan mendatangkan keuntungan langsung, seperti pada Olimpiade Los Angeles tahun 1984 yang mendapatkan keuntungan sebesar 223 US dollar. Jadi dari pernyataan tersebut memberikan bahwa olahraga tidak cenderung menghambur-hamburkan uang, tetapi juga bisa mendatangkan atau mendapatkan keuntungan lebih. Jadi dalam pandangan sosiologi itu tidak semuanya itu menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, selanjutnya pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa. Dulu peraturan sangatlah sedikit dan hanya untuk bersenang-senang. Seiring dengan terus berjalannya waktu, olahraga menjadi berubah, di mana peraturan dan nilai olahraga dibuat tegas sedemikian rupa dan dijadikan tempat ajang bergengsi, hingga peraturan diperketat agar muncul olahraga yang menjunjung nilai sportivitas. Jadi perkembangan olahraga saat ini, kita memiliki nilai-nilai yang untuk menjunjung sebuah sportivitas atau fair play, untuk terutamanya untuk menjunjung sportivitas. Tidak berbeda dari zaman dahulu, karena zaman dahulu belum adanya
peraturan-peraturan yang dibuat untuk dibuat untuk menegaskan dalam dunia olahraga tentang adanya nilai-nilai peraturan dalam olahraga. Pandangan sosiologi dalam menyelesaikan masalah. Dalam kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan daya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi olahraga. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Wanita dan olahraga. Pada zaman dahulu para pelaku olahraga mayoritas adalah seorang laki-laki, karena pada zaman dahulu olahraga mayoritasnya adalah seorang laki-laki, karena dipandang dari fisik, laki-laki mempunyai fisik, stamina, dan power yang unggul daripada wanita. Dalam berbagai cabur olahraga mayoritas adalah seorang laki-laki, seperti sepak bola, basket, gulat, dan lain-lainnya. Seiring berkembangnya zaman, olahraga menjadi sangat populer, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Begitu juga dengan wanita. Banyak wanita yang suka berolahraga. Dari sinilah terdapat pengembangan peraturan baru yang di dalamnya wanita boleh ikut dalam olahraga, seperti halnya yang sekarang ini cabang olahraga bola basket, voli, dan lain-lainnya. Cabang olahraga yang peminat wanitanya banyak sekali. Jadi sekarang olahraga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Bahkan sekarang perempuan pun melakukan olahraga seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki seperti hanya sepak bola, gulat, voli, dan lain-lainnya. Aku rasa saat ini wanita juga mempunyai istilahnya stamina fisik yang bagus dan tidak dipandang remeh oleh kaum laki-laki, dan bisa membuktikan bahwa seorang wanita bisa melakukan hal yang serupa dengan laki-laki walaupun fisiknya tidak sebagus laki-laki. Oke, itu tadi 5 pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.